Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Situasi terkendali, saya monitor terus. Saya terus sengaja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Ya, jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara soal banjir dan longsor di Sumatera yang banyak didesak buat naik status jadi bencana nasional. Kata dia, kondisi di Aceh, Sumut, sama Sumbar masih terkendali. Dari 38 provinsi, yang kena parah baru 3. Jadi menurut hitungan pemerintah pusat, masih bisa ditangani tanpa perlu status bencana nasional. Intinya sih, negara lagi kerja, bukan lagi bengong. Cuma ya wajar kalau di luar sana orang pada ribut, soalnya yang kerasa di lapangan sering beda sama yang laporan yang naik ke meja Pak Prabowo. Contoh soal listrik katanya aman. Tapi mana? Kata Pak Prabowo, sejak awal kejadian, pemerintah tuh udah turun. Logistik jalan, truk air minum disebar, toilet portable dipasang, listrik sama sinyal dibenerin pelan-pelan, rumah sementara juga lagi disiapin. Bahkan ke depan mau dibentuk satuan khusus buat urus rehab sama rekonstruksi. Jadi ceritanya, walaupun statusnya masih daerah, cara kerjanya katanya udah kayak nasional. Bedanya cuma satu, nggak ditempel label gede aja. Soal duit, ini nih yang sering bikin orang salah paham. Banyak yang mikir kalau belum bencana nasional, APBN kagak bisa turun. Faktanya nggak begitu. Dana siap pakai BNPB bisa langsung cair asal kepala daerah netapin status tanggap darurat. Itu udah cukup buat TNI, Polri, Basarnas, dan semua unsur bergerak. Menteri Keuangan juga udah siapin ratusan miliar buat tahap awal. Jadi bantuan tetap jalan, mau status nasional atau kagak, di atas kertas sih aman. Masalahnya di lapangan ceritanya nggak selalu seindah itu. Banyak warga yang kejebak karena akses jalan putus, kelaparan, rumahnya habis, nunggu bantuan sambil bertaruh sama waktu. Nah, di sini yang bikin orang kesel, kalau memang nggak mau naikin status nasional, ya urus korban dengan cara luar biasa. Jangan pakai prosedur standar yang jalannya pelan. Ini soal nyawa, Pak. Bukan urusan administrasi doang. Dan satu lagi yang nggak boleh dihindarin, akar masalah pembalakan liar, izin hutan yang ngawur, mafia kayu yang ngerusak gunung sama hutan, itu semua harus diberesin. Jangan cuma banjirnya yang ditangani, tapi pelakunya dibiarin. Tegakkan hukum yang benar, keras, tanpa pandang bulu. Tangkap penebang hutan ilegal, sikat sindikatnya. Pemerintah berani nggak? Karena kalau yang dirusak alamnya, tapi yang diselamatin cuma citranya, banjir kayak gini bakal balik lagi, dan lagi.